Apa arti kesepian buat Kak Nuri? Sebenarnya aku sudah terbiasa kesepian sejak kecil sih Kak. Kondisi ketika Kak Nuri itu kan introvert dan harus bekerja di ranah orang yang ngomong terus. Itu gimana cara yang ngadepin itu semua? Sebenarnya aku tuh kalau udah keluar ya udah itu paling sekali doang. Ntar seminggu di rumah Kak. Bener. Seminggu, bahkan aku baru ingat kemarin aku seminggu full nggak ngomong Kak. Aku pernah sampai 2 minggu tuh saking bingungnya mau ngapain sampai muntah Kak. Oh, ya? Di rumah di kamar sendirian gitu kayak mau keluar nggak bisa, tapi di rumah itu udah sangat suntuk gitu. Halo Kak. Siapa? Nuri. Ya. Ko Ina. Halo, Kak. Kita hari ini ngobrol-ngobrol aja ya, santai. Wah, kayak nggak santai ya. Santai kalau mau gini juga boleh. Iya, oke. Oke, Kak Nuri. Ya, Kak. Aku tuh tadi kan di sharing-sharing katanya Kak Nuri ini stand up comedian. Iya, betul. Ternyata. Jadi sehari-harinya apa sih kegiatannya? Terus biasanya ngapain aja? Sebenarnya stand up comedian ini semacam buat rilis aku juga sih Kak. Jadi ada mungkin cerita-cerita yang kalau aku dicurhatin ke orang kan orang belum tentu mau denger kan. Jadi aku jadiin materi gitu. Jadi sebenarnya ceritanya real tapi aku kasih bumbu-bumbu komedi gitu. Iya. Jadi lumayan ketika aku stand up lucunya dapet, terus leganya juga dapet gitu. Oh, jadi dua sisi ya? Iya. Memang satu untuk rilis sendiri, satu lagi untuk orang lain ternyata lain. terhibur Iya. gitu. Ternyata bermanfaat bukan cuma buat gue sendiri gitu ya. Oke, startnya dari mana sih Kak Nuri itu sebenarnya? Akhirnya jadi stand up comedian dan akhirnya jadi aktris. Wih, sekarang. Amin. Kalau awalnya dulu emang suka nonton Kak. Aku kan sebenarnya orangnya pendiam. Oh ya? Jarang, iya sebenarnya susah malah berkomunikasi Kak. Aslinya introvert. Introvert parah. Oh ya? Parah banget. Terus tapi aku suka komedi. Jadi aku kalau ngeliat orang ngelawak tuh aku merhatiin gitu. Jadi pas merhatiin aku catat kayak di kepala gitu. Iya. Jadi pas nonton stand up comedy, oh kayaknya bisa deh karena ini kan ditulis ya, bukan nggak harus orang ekstrovert gitu. Jadi kayak emang ada pola segala macamnya. Aku mencoba dan ternyata oh enak juga ternyata gitu. Oh jadi bukan yang kayak harus spontan, gitu ya? Iya. Untuk ngobrol kayak gini, tapi kayak udah dipersiapkan. Jadi itu bisa lebih bikin kecemasannya jadi nggak terlalu tinggi ya? Iya betul Kak. Oke. Cuman emang karena yang struggle-nya susahnya adalah karena basicnya introvert kan. Iya. Tiba-tiba harus ngobrol depan banyak orang itu. Betul. Yang nonton bahkan bukan cuma 10-20 orang kan? Iya, betul. Berapa orang biasanya yang nonton? Kemarin sih terakhir ya 1.000 ada, 2.000 gitu. Wah, keren banget. Terima kasih. Gimana rasanya dan overcome kondisi ketika Kak Nuri itu kan introvert. Energinya tuh kan banyak di reserve ketika lagi sendiri dan berpikir sendiri, bahkan bikin materi kan harus mikir tenang kan. Dan harus bekerja di ranah orang yang ngomong terus. Itu gimana cara yang ngadepin itu semua? Sebenarnya aku tuh kalau udah keluar ya udah itu paling sekali doang. Ntar seminggu di rumah Kak. Bener. Seminggu, bahkan aku baru ingat kemarin aku seminggu full nggak ngomong Kak. Oh ya? Aku baru ingat, maksudnya selama 1 minggu itu kan aku nggak keluar kemana-mana. Iya. Terus kalau belanja kan semuanya online, apa makanan apa semuanya online. Jadi setelah kayaknya aku belum ngomong deh udah seminggu gitu Kak. Oh berarti karena sendirian gitu ya? Ketika tiba-tiba keluar nih ada acara stand up, mungkin kan udah kenal juga orangnya, tiba-tiba langsung berisik kayak udah seminggu nggak ngomong, jadi pas ngomong tuh kayak langsung berisik gitu. Berisik, kayak langsung banyak persiapan omongan. energinya udah kecar sampai 1000% nih. Iya. Iya, karena satu hari udah sibuk, banyak suara, banyak ngomong, istirahatnya panjang jatuhnya. Iya. Oke, untuk recharge itu gimana sih biasanya Kak Nuri? Kan kadang kan kita beda-beda ya, setiap orang recharge energinya. Aku juga beda, kalau aku tuh suka biasanya kalau nggak nonton film atau kayak aku ngobrol sama orang yang aku sayang gitu. Kalau Kak Nuri tuh gimana? Aku cuman tidur aja Kak. Tidur aja? Tidur dan nonton. Karena kebetulan emang beberapa waktu ini aku nggak ada teman buat ngobrol yang pokoknya ketika keluar tuh udah teman-teman yang obrolan yang bercanda aja, nggak ada yang benar-benar obrolan serius atau sekedar sharing hari ini ada apa gitu-gitu, nggak ada sih. Jadi ya udah tidur dan
nonton aja gitu. Tidur dan nonton aja. Jadi memang karena belum ada orang-orang di sekitar yang bisa diajak ngobrol Iya betul. tentang Terus hal itu. karena nggak kebiasaan ngomong ya, lebih sering diem. Jadi ketika ngomong tuh kadang masih suka belibet, tiba-tiba salah kata atau apa segala macam gitu sih Kak. Iya, kalau Masih ada. lagi salah-salah kata, terus padahal kan kerjaannya harus ngobrol sama orang terus, bahkan di depan kaca, layar kaca ya, depan kaca mana? Di depan layar kaca. Itu pikiran-pikiran yang muncul apa sih biasanya? Pasti overthinking sih. Maksudnya kalau tiba-tiba lagi ngomongin apa, tiba-tiba katanya salah atau apa, kayak langsung drop lagi, kayaknya ini tadi harusnya nggak ngomong ini deh gitu. Kayak pulang-pulang overthinking lagi. Iya. Sebenarnya kalau capeknya habis ketemu sama orang banyak tuh bukan capek ngobrolnya, tapi capek kayak tadi aku salah ngomong nggak ya gitu Kak. Jadi kepikiran sampai rumah iya, gitu. overthinking tentang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Iya. Seharusnya aku ngomongnya yang ini Apa dong. ya itu? Tadi aku, Biasanya aku aku kan suka roasting gitu Kak. iya. Kadang di belakang panggung pun masih kayak gitu. Oh iya. Secara nggak sadar emang dasarnya mulutnya pedes gitu. Cuman kalau roasting kan ya emang itu pertunjukan ya. Cuman kalau di belakang layar kan kayaknya harusnya enggak ya. Cuman karena jadi kebiasaan gitu. Mungkin kayaknya orangnya tersinggung deh gitu. Oh, jadi malah Kak Nur itu sebenarnya orangnya perasa ya. Iya, Cukup sensitif dengan bahkan perasaan orang. iya betul Tapi Kak. berada di tempat pekerjaan yang memang harus kadang-kadang tidak memikirkan perasaan orang. Iya. Waduh, ini kayak bertabrakan, beda banget ya. Ih, dari semua hal yang ada di situ semuanya bertabrakan sih, kayak Iya. ya kita introvert harus ngomong sama banyak orang. Iya. Kita orangnya nggak percaya diri tapi harus manggung gitu. Iya. Ini menarik. Dan aku penasaran, akhirnya Kanuri di film ini kan Takkan Kubiarkan Kau Menangis, Kanuri itu sebagai apa, ngapain, dan karakternya secara psikologis kayak apa? Kalau aku sih sebenarnya sebagai karyawan laundry aja kan. Secara psikologis aku cuman ya basicnya, nah mungkin orang tuh casting aku taunya kan komedian tuh ekstrovert. Taunya orang suka bercanda, padahal aku sebenarnya introvert. Makanya ketika dapat peran yang centil ekstrovert tapi segala macam kayaknya ini sebenarnya bukan aku nih. Cuman orang tuh taunya aku kayak gitu, padahal Iya. sebenarnya bukan. Jadi lumayan susah juga adaptasinya gitu. Kayak yang tadinya pendiam kayak harus ceria, Iya, padahal aslinya nggak ceria juga gitu. tidak se-energetik itu Iya. ya aslinya. Oke, aku pasti kebayang dalam kondisi Kanuri ini ada dua hal yang berbeda kan, sisi yang harus diperankan. Apalagi Kanuri tadi bilang aku tuh introvert dan aku harus terus bertemu dengan orang, tapi memang butuh waktu gitu ya setelah recharge. Pernah nggak sih Kak Nur itu ngerasa kayak kesepian walaupun banyak orang gitu? Oh iya, itu selalu sih Kak. Sebenarnya sering banget kayak gitu. Maunya meskipun lagi ramai tapi kayak sepi banget ya, tetap merasa sendiri tapi tetap aja kalau di rumah selama seminggu, 2 minggu pun tetap kayak sama sepi juga gitu. Mau di tempat ramai sepi, di tempat sepi pun kalau kelamaan juga kesepian juga gitu. Aku pernah sampai 2 minggu tuh saking bingungnya mau ngapain sampai muntah Kak. Oh ya? Di rumah di kamar sendirian itu kayak mau keluar nggak bisa, tapi di rumah tuh udah sangat suntuk gitu. Jadi kayak benar-benar mabok yang nggak tahu itu kayak gimana rasanya, kayak mau muntah aja gitu. Iya. Saking jenuhnya. Iya, kebayang. Apa arti kesepian buat Kak Nuri? Arti kesepian ya. Sebenarnya aku sudah terbiasa kesepian sejak kecil sih Kak. Namanya orang di kampung dulu tuh kita nggak ada komunikasi sama keluarga. Nggak ada Sama sekali benar-benar komunikasi. komunikasi tuh nggak ada. Maksudnya ngobrol. Ngobrol. Sama orang tua kita jarang ngobrol. Biasanya ibu, cuman sama ibu doang sih dekatnya. Jadi itu pun ibu yang lebih banyak curhat. Kalau aku yang dengar. Iya. Tapi untuk sama saudara-saudara yang lain tuh sama sekali nggak ada obrolan. Benar-benar sama sekali. Makanya kayak meski dari kecil pun udah merasa kesepian gitu. Sekolah pun kayak nggak ada teman. Oh. Di lingkungan pertemanan pun dikucilkan gitu. Oh ya? Iya. Oh Kak Nuri sempat dibully gitu?
Dibulinya secara verbal aja sih Kak. Oh. Nah, kenapa alasan aku sekarang jadi bisa roasting Kak? Iya ya. Dulu tuh aku kan selalu dibully secara verbal. Oke. Nah, aku nggak punya teman kan di sekolah, jadi aku setiap istirahat baca buku. Baca buku. Nah, dari situ tuh aku lumayan punya banyak kosakata dibandingkan teman-temanku yang lain. Jadi aku ketika dibully tuh aku kayak, oh banyak nih kalimat yang diputar di kepala, jadi aku serang dia balik dengan kata-kata yang aku kan punya hafalan banyak diksi, jadi aku bisa bikin kalimat yang bisa nusuk dia balik gitu. Dan ternyata itu berhasil. Untuk membela diri. Membela diri, bener. Awalnya gitu. Awalnya dari situ. Dan keterusan. Dan jadi karir. Jadi karir. Okay. Meskipun tetap sempat ada kebablasannya ya, kayak ini kayaknya too much deh. Jadi mulai dari too much itu aku belajar untuk mengontrol yang tadinya asal ceplos-ceplos, sekarang mulai lebih dipikirin lagi gitu. Iya, kebayang. Berarti kan masalah kesepian ini udah sesuatu hal yang Kak Nuri tuh dari dulu udah alami gitu. Iya. Jadi ini familiar buat Kak Nuri ya. Sangat Hal yang normal. Dan bahkan ketika lagi ada kerumunan, Kak Nuri ya bisa aja ngerasa kesepian di tengah-tengah. Karena udah memang seperti itu dari dahulu. Tapi kalau boleh jujur, sebenarnya Kak Nuri pengen gak sih ngerasain kesepian? Atau sebenarnya ada perasaan yang lain, yang keinginan yang lain? Enggak dong Kak, pasti nggak pengen kesepian. Karena pertama kali dulu pas ketika aku nggak punya teman, pertama kali gabung stand up, tiba-tiba langsung punya banyak teman tuh happy banget. Benar-benar, ya ampun ternyata nggak harus sendirian ya, ternyata bisa temenan gitu kan. Kalau dulu mungkin aku kan nggak diterima di lingkungan aku yang lama. Ketika aku bisa berkarya, aku tuh ternyata dihargai di lingkungan itu. Jadi makanya aku sangat suka dengan kesenian stand up ini ya, itu membuat aku lebih dihargai, bisa bikin aku punya teman gitu. Jadi kayak aku nggak merasa kesepian lagi sih di lingkungan itu sebenarnya Kak. Iya, jadi malah menambah support sistemnya juga ya. Ternyata deep down kesepian itu menjadi salah satu hal yang memang harus survive. Tapi ketika ada orang lain yang bisa menemani, Kak Nuri malah happy sebenarnya di dalam hati. Oke. Dan aku pengen ini ya, ini film kan bentar lagi ya katanya ya? Iya bentar lagi. Kapan? Tanggal 16 Juli. 16 Juli, berarti bulan depan ya? Bulan depan. Untuk yang nonton nih, ini debut berarti Kak Nuri? Iya film. Betul. Ya ini film debutnya ya? Iya. Jadi karena ini film debut, mungkin ada juga yang nungguin gitu ya. Fansnya Kak Nuri pengen nonton Kak Nuri di layar kaca dan juga layar tancap. Di bioskop nanti gimana? Pengen ngomong apa ke teman-teman? Buat teman-teman, pokoknya jangan lupa nonton film ini. Ini kan debut pertamaku, sangat menantang ya. Meskipun di sini harus bahasa Jawa, dan aku sebenarnya dari Jawa juga, cuman Jawanya tuh beda. Jadi lumayan kesulitan sih. Semoga teman-teman bisa menikmati tontonannya dan bisa terhibur. Ya, semoga semua yang nunggu-nunggu Kak Nuri bisa disupport juga ya. Iya, betul. Di debut kali ini Kak Nuri pertama kali. Ya, buat teman-teman di kampung, keluarga di kampung juga, khususnya orang Banjarnegara, semoga semuanya bisa nonton. Oke, aku nggak sabar, semoga aku juga nanti bisa nonton Kak Nuri. Debut pertama kali nanti filmnya gimana. Terima kasih. Thank you Kak Nuri.